Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ulfa. Bagaimana dengan kabarnya Bu Ulfa sendiri? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tapi untuk beberapa cuaca hari ini kan kadang panas, kadang hujan. Sebenarnya kita harus jaga kesehatan agar tetap sehat ya. Iya, betul. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Titi, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Atau ini nanti sebelum melakukan proses supervisi kelas, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ada tujuan saya untuk supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi? Ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, agar lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya ya Bu Titi. Baik, betul sekali. Baik Bu Titi, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Titi. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bu Titi capai? Untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam observasi saya besok, yaitu untuk melalui mengingat kembali huruf kapital, saya ingin peserta didik dapat menuliskan huruf kapitalnya dengan benar dalam sebuah kalimat, dan nanti peserta didik juga dalam melalui membaca, peserta didik dapat menggunakan tanda petik dengan benar dalam sebuah kalimat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan atau ingin Ibu capai? Kalau area pengembangannya, mungkin saya nanti akan menggunakan dua area ya Bu. Ya. Mungkin nanti saya akan menggunakan pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya mungkin nanti akan saya fokuskan kepada tanda titik dengan benar dalam sebuah kalimatnya. Sedangkan untuk di area keterampilannya saya nanti mungkin akan mereview kembali, mengingatkan anak-anak untuk huruf kapitalnya, supaya anak-anak dapat menuliskan huruf kapitalnya dengan benar dalam sebuah kalimat. Jadi area pengembangan yang ingin Bu Titi capai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan siswa ya Bu. Saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin ada dari segi strateginya, metode atau model pembelajaran apa yang nanti akan Bu Titi pakai. Untuk itu nanti ya Bu Ulfa, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu Ulfa. Karena berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosionalnya, kemudian saya nanti akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya, keterampilan dan juga keaktifan siswanya. Karena saya kemarin sudah melakukan asesmen awal, di mana anak-anak itu tadi setelah saya asesmen saya bisa membaginya ke dalam 3 kelompok. Dan nanti untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan problem based learning atau metode berbasis masalah. Jadi rencananya yang akan diterapkan di kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan, nanti ada panas jawab juga. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan dalam kelas? Medianya ya? Iya, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan?
mungkin nanti dalam media pembelajarannya saya akan menggunakan poster atau benda konkret karena ini di kelas 2. Jadi kalau kami untuk saya dengan benda konkret anak-anak akan lebih mudah untuk memahami terkait dengan huruf kapital kemudian penggunaan tanda titiknya. Untuk benar ya Bu Titi, untuk kelas rendah itu memang membutuhkan media konkret ya untuk apa? Supaya mereka lebih paham. Nah, kalau begitu kapan Bu Titi akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa atau jam berapa? Besok saya bisa Bu. Besok karena saya ada jam bahasa Indonesia. Jadi mungkin Bu Ulfa bisa konversi saya besok pas pada waktu pelajaran bahasa Indonesia pada hari Selasa Bu. Dan kebetulan bahasa Indonesia saya ada di jam pertama. Baik Bu, baik Bu Titi. Saya akan datang ke kelas Ibu dan akan melakukan supervisi kelas untuk melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Ibu. Setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan lagi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari apa saja nanti yang kira-kira bisa ditambahkan atau mungkin bisa menjadi masukan atau mungkin menjadi bahan pertimbangan pembelajaran selanjutnya. Jadi begini Bu Titi, sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan kita ini? Kalau saya Yang bisa saya simpulkan ya betul. Kalau dari awal tadi kemungkinan gambaran saya untuk medianya saya. Jadi saya akan gunakan nanti kemudian media itu supaya nanti bisa saya persiapkan dari sekarang. Karena ini kelas 2 Bu. Jadi media itu harus saya siapkan dengan baik-baik supaya nanti saya bisa memiliki gambaran apa yang harus saya lakukan besok. Siap, Bu Titi. Baik, terima kasih banyak Ibu Titi atas waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya. Sampai bertemu lagi pada kegiatan observasi besok. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan lagi ke saya ya Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini?
dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 dari siapa saja mulai yang sebelah sini? Seri. Akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok 2. Kelompok 2 tugasnya apa? Coba dibaca perintahnya. Berikan tanda perintah. Tanda perintah. Jika koma tanda huruf benar. Berarti memberikan tanda itu bukan mengatakan huruf kapital pada
sudah selesai mengerjakan semua. Jadi yang dikerjakan lagi. Hai. Halo. Tepuk semangat. Sekarang fokus semuanya. Dari yang tadi sudah disampaikan temanmu dari kelompok jiwa. Dan yang disampaikan temanmu dari kelompok 2 dan kelompok 3, sekarang dapat kita simpulkan bahwa kalimat itu kalau huruf depan sendiri kalimatnya harus pakai huruf apa? Huruf besar. Dan diakhiri dengan tanda apa? Tanda titik. Pintar. Jadi kita akan belajar lagi. Tugas yang kedua nanti anak-anak kita kasih lagi. Ini tugas mandiri. Mengerjakan sendiri. Coba kakak benar-benar juga paham mana yang harus menggunakan huruf kapital dan mana yang harus menggunakan tanda titik. Oke, sudah. Ya, jadi lanjutkan dulu tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Terus kemudian Bu Ulfa bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat. Alhamdulillah Bu Titi ya, kemarin kegiatan observasi kita sudah terlaksana. Pada kegiatan pasca observasi ini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bu Titi terkait dengan hasil observasi kita kemarin. Ibu Titi, kira-kira pertemuan kita hari ini sudah tahu belum tentang apa? Biasa lihat pasti Bu Ulfa ini kelihatannya ingin mengevaluasi saya kemarin terkait dengan observasi saya bagaimana kemarin proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Apakah begitu? Iya betul sekali Bu Titi. Jadi hari ini saya akan mengevaluasi atau memberikan evaluasi terhadap kegiatan kita kemarin. Kira-kira perasaan Bu Titi terkait dengan kegiatan evaluasi kita kemarin bagaimana? Perasaan kemarin tegang saya Bu, karena ya juga masih baru ini saya observasi di observasi Bu Ulfa. Jadi awalnya saya merasa tegang, tapi alhamdulillah sambil berjalan tahap pembelajaran tegang itu makin berkurang. Oh ya saya Betul sekali Bu Titi. Baik, dari pengamatan saya kemarin, alhamdulillah Bu Titi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar dan bagus dan sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bu Titi rencanakan ya. Sekarang apakah bisa Bu Titi menceritakan kembali area pengembangan apa yang dilakukan Bu Titi di kelas ini pada waktu kegiatan observasi kita, seperti langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah kita kemarin kan saya pembelajarannya tentang bahasa Indonesia ya Bu. Kemarin saya membuka temanya tentang penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Nah, di situ pengembangan saya ada dua Bu, yaitu yang pertama untuk pengetahuannya menggunakan tanda titik dengan benar dalam sebuah kalimatnya. Sedangkan untuk yang kedua terkait keterampilannya itu, kemarin saya ingin menyampaikan tentang huruf kapital karena saya ingin anak-anak itu bisa mengingat kembali tentang huruf kapitalnya. Bagaimana
anak-anak bisa menuliskan artikelnya dengan benar dalam sebuah kalimat. Baik, jadi area pengembangannya yang dicapai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga keterampilan titik-titik. Menurut Bu Titik, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu laksanakan atau Kemarin kalau saya merasa saya berusaha ya Bu, semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan susunannya, tapi memang saya merasa ada kekurangannya pada saat saya mengajar. Jadi Bu Titik sudah tahu dengan baik sudah berjalan sesuai, tapi masih ada kekurangan. Saya merasa kemarin begitu. Walaupun sudah berjalan dengan baik, sudah lancar, tapi Bu Titik masih merasa ada kekurangan. Jadi menurut Bu Titik, kira-kira kekurangan atau mungkin kendala-kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas ini? Kalau saya melihat kemarin saat pembelajaran, mungkin sama ya dengan yang dialami guru yang lain. Karena kemarin saya kan melibatkan anak-anak, melibatkan anak dalam tugas mandiri juga ada tugas kelompok. Nah kemarin saya merasa bahwa saat tugas kelompok itu Bu, ada siswa yang tidak aktif dalam pembelajaran dalam kelompok itu. Saya merasa bahwa anak itu ada yang bercanda, ada yang kelompok yang kemarin dia saja tidak mau ikut tugas kelompok. Jadi saya melihat bahwa itu kelihatannya anak-anak walaupun ada yang berjalan, ada yang bisa berjalan, tapi ada yang tidak. Jadi tidak semuanya aktif gitu kalau saya lihat kemarin. Kira-kira Bu Titik tahu nggak mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa mereka hanya diam saja atau hanya ada yang jalan-jalan itu? Kira-kira misalkan ya, apakah kelompoknya Ibu Warma tadi sudah sesuai dengan kebutuhan seperti itu atau Sebenarnya kemarin itu saat tugas kelompok saya sudah lakukan asesmen awal terkait dengan kelompoknya. Ya. Kelompok kemarin itu saya bagi-bagi dulu menjadi 3 kelompok. Nah kelompok itu saya bagi berdasarkan asesmen awal saya, di mana anaknya berkemampuan sedikit, kemudian sedang, dan yang mampu, yang bisa. Mungkin karena saya buat seperti itu ya, jadi saya merasa bahwa yang saya lakukan itu saya merasa ini saya pakai untuk diferensial. Jadi saya kelompokkan sesuai kemampuannya gitu. Jadi yang anak yang sedikit mampunya, kemudian yang sedang, kemudian yang paling bisa. Tapi setelah berjalan kemarin saat tugas kelompok itu, saya bisa melihat itu karena kemampuannya yang berbeda saya sendiri kan. Tapi itu pun akhirnya saya lihat ada yang itu tadi Bu, tidak mau mengerjakan. Iya, ada yang jalan-jalan. Iya betul sekali Bu Titik. Baik Bu Titik, berarti Bu Titik kemarin membagi kelompok belajarnya berdasarkan kemampuan anak dan hasilnya ada anak yang aktif dan ada juga anak yang kurang aktif atau berjalan-jalan di kelas. Menurut Bu Titik, untuk mengatasi hal tersebut supaya anak-anak menjadi aktif dan tidak berjalan-jalan di kelas, bagaimana? Mungkin rencana gimana? Saya akan coba konsep awal saya buat kemampuannya sesuai dengan itu tadi. Mungkin akan saya rubah. Dimana saya coba yang anak-anak kemampuannya rendah atau sedikit dengan kemampuan yang sedang, dengan kemampuan yang itu yang bisa semua. Mungkin saya coba kolaborasi, saya rubah kembali. Jadi anak-anak itu nanti berkelompoknya tidak sesuai itu, tapi yang pandai, yang sedang sama yang belum, yang sedikit itu nanti bisa campur gitu. Saya coba dikombinasikan. Iya, saya coba seperti itu. Bagus sekali Bu Titik. Kira-kira untuk jadi membagi kelompok dengan mengkombinasikan kemampuan anak, jadi ada yang pandai, ada yang sedang, ada yang kurang. Jadi dikombinasikan supaya tidak terjadi tadi anak
lebih aktif dan tidak jalan-jalan lebih dewasa. Semoga kegiatan belajar ibu perencanaan dapat realisasi. Kira-kira untuk merealisasikan rencana Bu Titi tadi itu membutuhkan dukungan apa? Ibu, saya butuhkan dukungan karena supaya bisa berjalan dengan lancar. Saya membutuhkan itu. Kira-kira siapa saja itu yang Ibu Titi butuhkan untuk mendukung rencana itu? Mungkin besok anak-anak, saya minta juga di anak-anak supaya bisa saya seperti itu. Kemudian rekan guru, dan bisa kepala sekolah, sekolah juga. Semuanya saya libatkan supaya bisa nanti tidak harus dengan inovasi yang berbeda dengan anak-anak yang saya gabungan kombinasi tadi bisa berjalan lebih baik lagi daripada yang kemarin. Betul sekali, Bu Titi. Semoga kegiatan pembelajaran yang Ibu rencanakan dapat realisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan Ibu ya. Nanti saya tunggu cerita-ceritanya dari Ibu apakah bisa terrealisasi dengan baik atau kira-kira bisa melaksanakannya sesuai dengan rencana Ibu Titi. Kira-kira kapan Bu Titi akan merealisasikan rencana perubahan? Kapan ya Bu ya? Saya belum bisa tentukan Bu, tapi ya saya usahakan lah saya lakukan secepatnya gitu. Jadi nanti supaya tetap terlihat bagaimana hasilnya. Baik Bu Titi, terima kasih banyak atas jawabannya. Sama-sama Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat bisa terrealisasikan dengan baik dan lancar dan memberikan manfaat untuk anak-anak dan semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Saya berikan lagi. terima kasih ya Bu. Terima kasih. Monggo Putri, silakan dipun memberikan umpan balik terhadap Terima kasih Bu Ulfa dan Bu Titi yang telah melaksanakan kegiatan praktek coaching pada siang hari ini gitu ya. Coaching sudah berjalan dengan baik, terus kemudian alur tirtanya juga sudah nampak gitu ya. Jadi tadi diawali dengan menyampaikan tujuan ya, tujuan kegiatan pada kali ini adalah untuk mengevaluasi ya, mengevaluasi jalannya observasi pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Terus kemudian identifikasi masalahnya juga sudah tampak dari panjenengan Bu Titi menceritakan ternyata proses pembelajarannya itu ada sedikit ya kendala di mana pada waktu diskusi masih ada anak tertentu yang kurang perhatian. Kemudian juga tadi disampaikan dengan adanya pengelompokan siswa yang pandai, yang kurang pandai, terus yang sedang-sedang saja, tetapi ternyata ada juga kendala seperti itu Bu Titi. Tapi alhamdulillah dari situ ternyata Bu Titi bisa merefleksi, mengevaluasi, akhirnya nanti harapannya ke depan menjadi lebih baik. Solusinya sudah ditemukan sendiri ya dari Bu Titi. Jadi harapannya nanti anak-anak ini bisa berkolaborasi ya, antara yang pandai, yang sedang, yang kurang. Ada harapannya seperti itu. Biar tidak terlalu mengkotak-kotakkan kondisi anak-anak yang berbeda secara kemampuan akademisnya. Gitu, oke. Kemudian disampaikan Bu Titi sudah benar. Terus kemudian juga tadi pada waktu Bu Ulfa menyampaikan kapan rencana ini akan realisasi, Bu Titi juga berkomitmen untuk sesegera mungkin gitu ya, mengusahakan itu sudah memenuhi target. Harusnya rencananya misalnya sesegera mungkin minggu depan pada waktu kegiatan pembelajaran pertemuan yang akan datang ya. Jadi biar tidak berlama-lama begitu. Terus kemudian yang terakhir tentang tanggung jawab, bagaimanapun apa yang panjenengan itu sudah ambil komitmennya, ini harapannya realisasi
murid pastinya, ya, bagaimana mengkondisikan murid agar bisa terlibat secara aktif dan mendukung apa yang panjenengan rencanakan untuk perubahan yang lebih baik. Terus kemudian tadi juga dukungan rekan sejawat, bahkan Bapak Kepala Sekolah itu juga perlu dilibatkan selalu dalam hal pengkondisian lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, seperti itu sudah semua terlampaui, sehingga kalau menurut saya pelaksanaan proyek kali ini sudah mantap, sudah bagus. Tinggal saya pengen tahu realisasinya saja. Mudah-mudahan berhasil dan bisa membuat perubahan pendidikan anak jadi lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu apresiasi saya Bu Ulfa dan Bu Titik terhadap pelaksanaan